Akhir pekan ini, perhatian pencinta motorsport tanah air akan tertuju sepenuhnya pada salah satu sirkuit paling ikonik dan menuntut fisik di kalender kejuaraan dunia, yaitu sirkuit Sachsenring, Jerman. Seri kali ini terasa sangat spesial dan emosional bagi publik persaingan balap Indonesia, karena 3 talenta terbaik kita akan turun berlaga di aspal yang sama dalam satu akhir pekan penuh. Mulai dari kembalinya sang senior pasca operasi besar, hingga 2 pembalap muda yang datang membawa modal memori manis dari kejayaan musim lalu. Bagaimana peta kekuatan dan kesiapan fisik para pembalap kita, serta seperti apa rincian jadwal lengkap per sesi berdasarkan waktu Indonesia Barat? Sebelum lanjut, like dan subscribe dulu channel ini. Sudah? Yuk kita bahas. Sachsenring adalah salah satu sirkuit dengan desain paling unik dan tidak biasa di Eropa. Secara data teknis, sirkuit ini memiliki panjang lintasan total sejauh 3,671 km, menjadikannya salah satu trek terpendek dalam kalender kejuaraan dunia. Trek ini juga memiliki lintasan lurus atau straight utama yang relatif pendek, yaitu hanya sepanjang 700 meter. Namun, tantangan terbesar Sachsenring terletak pada konfigurasi tikungannya. Sirkuit ini memiliki total 13 tikungan dengan rincian yang sangat tidak seimbang, yaitu 10 tikungan ke kiri dan hanya 3 tikungan ke kanan. Konfigurasi yang didominasi tikungan kiri ini menciptakan layout melingkar menyerupai sebuah parabolik besar. Keunikan layout ini membuat Sachsenring berjalan dengan arah berlawanan jarum, jam, atau counterclockwise. Secara analisis mekanis, trek ini sangat menyiksa sisi kiri ban motor karena terus-menerus menerima tekanan temperatur yang ekstrem tanpa kesempatan untuk mendinginkannya. Sebaliknya, sisi kanan ban justru rawan kehilangan suhu optimal. Titik paling krusial di sirkuit ini berada pada tikungan 11, sebuah tikungan cepat menurun ke arah kanan setelah rangkaian panjang tikungan kiri. Pembalap seringkali mengalami low side atau kecelakaan di titik ini, karena sisi kanan ban depan mereka sudah terlanjur dingin. Bagi para pembalap Indonesia, memahami distribusi temperatur ban dan menjaga keseimbangan sasis motor di sirkuit sempit ini akan menjadi penentu mutlak antara finish di zona podium atau pulang tanpa poin. Kita awali pembahasan dari kelas Moto2, di mana kabar gembira datang dari pembalap andalan Idemitsu Honda Tim Asia, Mario Suryo Aji. Setelah terpaksa absen dalam beberapa balapan terakhir akibat cedera dan harus naik ke meja operasi, akhir pekan ini di Sachsenring akan menjadi panggung kembalinya sang pembalap berjuluk Super Mario. Absen dari kompetisi seketat Moto2 tentu bukan perkara mudah, karena selain pemulihan fisik, tantangan terbesar pasca operasi adalah mengembalikan feeling berkendara dan ritme kompetitif di atas motor dengan bobot serta tenaga yang besar. Sirkuit Sachsenring yang dominan dengan tikungan ke kiri yang panjang dan mengalir akan langsung menguji ketahanan fisik lengan dan tubuh Mario. Kita tentu berharap proses rehabilitasi medis yang dijalani Mario berjalan optimal, sehingga momentum comeback kali ini bisa dieksekusi secara maksimal tanpa kendala fisik, yang berarti demi mengamankan poin-poin penting di kelas menengah. Bergeser ke kelas Moto3 dan ajang pencarian bakat Red Bull Rookies Cup, sirkuit sepanjang 3,7 km ini memiliki ikatan batin dan catatan sejarah yang sangat manis bagi 2 pembalap muda kita, Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa. Jika kita menengok lembar data sejarah balapan musim 2025 lalu di trek ini, performa keduanya benar-benar membuat bendera merah putih berkibar tinggi di tanah Jerman. Veda Ega Pratama tercatat memiliki kenangan yang luar biasa, impresif di Sachsenring, dengan keluar sebagai pemenang atau meraih podium pertama pada race 2 Red Bull Rookies Cup tahun 2025. Karakter sasis motor dan gaya balap Veda yang halus namun agresif di tikungan-tikungan parabolik terbukti sangat klop dengan konfigurasi Sachsenring. Sementara itu, rekan senegaranya, Kiandra Ramadipa, juga menorehkan prestasi yang tidak kalah mentereng dengan berhasil mengamankan podium kedua pada race 1 Red Bull Rookies Cup di tahun yang sama.
Modal psikologis berupa ingatan manis, titik pengereman yang sudah dihafal, serta pemahaman karakter manajemen ban di sirkuit ini jelas menjadi keuntungan taktis yang sangat besar bagi Veda di kelas reguler Moto3 dunia dan Ramadipa yang terus mematangkan performanya. Bagi kalian yang tidak ingin terlewat menyaksikan momen krusial perjuangan 3 pembalap Indonesia akhir pekan ini, catat baik-baik rincian jadwal lengkapnya. Kita mulai dari hari pertama, Jumat 10 Juli 2026. Sesi ini akan menjadi kunci bagi para pembalap untuk menemukan setelan sasis awal yang pas dengan karakter aspal Jerman. Tepat pada jam 14.00 sampai 14.35, kelas Moto3 akan membuka jalannya pekan balap lewat sesi free practice 1. Dilanjutkan pada jam 14.50 sampai 15.30, giliran Mario Aji dan para pembalap Moto2 yang akan turun ke lintasan untuk sesi FP1 mereka. Menjelang sore, tepat pada jam 17.00, giliran aksi pembalap masa depan di ajang Red Bull Rookies Cup yang akan memulai sesi free practice pertama mereka. Pertarungan sesungguhnya untuk mengamankan tiket kualifikasi akan berlanjut pada jam 18.15 sampai 18.50 untuk sesi praktis Moto3 yang kemudian disambung oleh sesi praktis Moto2 pada jam 19.05 sampai 19.45. Hari pertama di sirkuit Sachsenring ini akan ditutup oleh rangkaian Red Bull Rookies Cup lewat sesi EFP2 pada jam 21.30 serta sesi penentuan posisi start atau kualifikasi pada jam 23.10. Memasuki hari kedua, Sabtu 11 Juli 2026. Tensi persaingan dipastikan akan semakin meningkat karena posisi grid start yang ideal di sirkuit sempit seperti Sachsenring ini sangat menentukan jalannya balapan. Sesi pemanasan atau free practice 2 akan dibuka oleh kelas Moto3 pada jam 13.40 sampai 14.10. dan disusul oleh kelas Moto2 pada jam 14.20, 5 sampai 14.55. Rangkaian sesi menegangkan perebutan posisi start atau kualifikasi akan dimulai sore harinya. Kualifikasi pertama atau Q1 untuk Moto3 akan bergulir pada jam 17.45 sampai 18.00, yang langsung tersambung ke sesi Q2 pada jam 18.10 sampai 18.25. Sementara itu, perebutan pole position untuk kelas Moto2, sesi Q1 akan dimulai jam 18.40 sampai 18.55, dan puncaknya di sesi Q2 akan berlangsung pada jam 19.05 sampai 19.20. Sebagai penutup hari Sabtu, jangan lewatkan balapan pertama atau race 1 Red Bull Rookies Cup yang akan langsung memulai startnya pada jam 20.00. Terakhir, hari puncak yang kita tunggu-tunggu, Minggu 12 Juli 2026. Disinilah seluruh pembuktian dari poin-poin utama kejuaraan dunia akan diperebutkan sepenuhnya. Perjuangan hari Minggu akan dibuka lebih awal oleh balapan kedua atau race 2 Red Bull Rookies Cup tepat pada jam 13.45. Rangkaian balapan utama kelas reguler dunia akan dimulai sore harinya, di mana race utama kelas Moto3 akan resmi melepas startnya pada jam 16.00. Dan sebagai hidangan penutup yang paling kita tunggu, race utama kelas Moto2 yang menjadi panggung kembalinya Mario Aji pasca operasi akan resmi digulirkan pada jam 17.15. Melihat kombinasi karakter Sachsenring yang sempit dan dominan tikungan kiri, kembalinya Mario Aji dari cedera, serta rekam jejak podium yang dimiliki oleh Veda Ega dan Ramadipa di sirkuit ini, GP Jerman 2026 secara matematis dan psikologis menyimpan potensi kejutan yang sangat besar bagi Indonesia. Bagaimana prediksi analisis kalian mengenai peluang sasis motor pembalap kita di tikungan-tikungan parabolik Sachsenring akhir pekan ini? Tuliskan analisis teknis dan pendapat logis kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak pratinjau data dan jadwal lengkap GP Sachsenring kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan tetap subscribe channel ini untuk terus mendapatkan berita serta analisis motorsport yang objektif dan akurat. Sampai jumpa di video selanjutnya.